Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 Psikologi Perkembangan Anak akan menjelaskan materi tentang perkembangan moral, keagamaan, dan permasalahan anak siswa SD MI. Baiklah, di sini saya memohon izin kepada ibu dan teman-teman. Saya sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, perkembangan adalah perihal berkembang. Selanjutnya, kata berkembang diartikan mekar, terbuka, membentang, menjadi besar, luas, banyak, dan menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian perkembangan menurut istilah asingnya adalah development, merupakan rangkaian perubahan yang bersifat progresif dan teratur dari fungsi jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat kerjasama antara kematangan atau maturation dan pelajaran learning. Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus yang bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi. Perkembangan itu bergerak secara berangsur-angsur, tetapi pasti melalui suatu bentuk atau tahap ke bentuk atau tahap atau bentuk berikutnya, yang kian hari kian bertambah maju, mulai dari masa pembuahan dan berakhir dengan kematian. Kemudian selanjutnya tentang pengertian agama, moral, dan anak. Yang pertama, agama. Agama yang sudah menjadi bahasa Indonesia secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata a artinya tidak dan gama artinya kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Hal itu mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Sebagian yang lain mengartikan A adalah cara, gama adalah jalan. Agama berarti cara jalan, maksudnya cara menempuh keridhaan Tuhan. Kemudian yang kedua, moral. Moral berasal dari kata mores yang berarti kebiasaan. Adat istiadat, sinonim dari kata tersebut adalah etik, etos, bahasa Yunani kuno yang berarti kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Akhlak, bahasa Arab, jamak dari kata khuluq. Jamak dari kata khuluq yang berarti tingkah laku atau budi pekerti serta budi pekerti dalam bahasa Indonesia. Dagobert D. Runner menjelaskan bahwa istilah moral Inggris seringkali digunakan untuk merujuk pada aturan-aturan tingkah laku dan kebiasaan individu atau kelompok. Dengan demikian, istilah moral atau akhlak dapat digunakan untuk menunjukkan arti tingkah laku manusia maupun aturan-aturan tentang tingkah laku manusia. Muhammad Amin Abdullah misalnya mengartikan moral sebagai aturan-aturan normatif yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Lebih lanjut,
Amin Abdullah membedakan antara moral dan etika, di mana moral merupakan tata nilai yang sudah jadi dan siap pakai, sementara etika merupakan studi kritis terhadap moralitas, sehingga moral tidak lain adalah objek material dari etika. Yang ketiga tentang anak. Marsaid mengutip, pengertian anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Swedono Dirgisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Demikianlah presentasi dari saya. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, saudara Sukma Adiputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nama saya Sukma Adiputra. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangan moral pada anak. Setiap anak memiliki perkembangan moral yang berbeda-beda. Ada yang memiliki perkembangan moral yang sangat baik, ada pula yang memiliki perkembangan moral yang kurang baik. Nah, jadi perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan atau konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, akan tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Nah, dalam mempelajari perkembangan sikap moral pada anak, Piaget mengemukakan 3 tahap perkembangan moral sesuai dengan kajiannya pada aturan dalam permainan anak. Fase pertama yaitu adalah fase absolut, di mana anak menghayati peraturan sebagai suatu hal yang mutlak, tidak dapat diubah karena berasal dari otoritas yang dihormati, misalkan orang tua, guru, atau anak yang lebih berkuasa. Fase kedua yaitu fase realitis. Nah, di mana anak menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan orang lain dalam permainan. Anak menaati aturan yang disepakati bersama sebagai suatu kenyataan yang dapat diubah asal ditujui bersama. Itu fase ketiga yaitu adalah fase subjektif, di mana anak memperhatikan motif atau kesengajaan dalam penilaian perilaku. Anak menaati aturan agar terhindar dari hukuman, kemudian memahami aturan dan gembira mengembangkan serta menerapkannya. Nah, dalam teori perkembangan moralnya, menurut Colbert mengemukakan 3 tingkat dan 6 perkembangan moral. Yaitu tingkat pertama yaitu adalah prakonvensional, yang mana tingkat ini aturan berisi ukuran moral yang dibuat berdasarkan otoritas. Anak tidak melanggar aturan moral karena takut ancaman atau hukuman dari otoritas. Tingkat ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap orientasi terhadap kepatuhan dan hukuman. Nah, pada tahap ini anak hanya mengetahui bahwa aturan-aturan itu ditentukan oleh adanya kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, anak harus nurut atau kalau tidak akan mendapatkan hukuman. Tahap kedua itu tahap relativistik hedonisme. Pada tahap ini anak tidak lagi secara mutlak tergantung pada aturan yang berada di luar dirinya yang ditentukan orang lain yang memiliki otoritas. Tingkat kedua yaitu adalah konvensional. Nah, pada tingkat ini anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima dalam kelompoknya. Tingkat ini juga terdiri dari 2 tahap, yang mana
tahap pertama yaitu adalah tahap orientasi mengenai anak yang baik. Nah, tahap ini anak mulai memperhatikan orientasi perbuatan yang dapat dinilai baik atau tidak baik oleh orang lain atau masyarakat. Nah, tahap yang kedua itu adalah tahap mempertahankan norma dan otoritas. Nah, pada tahap ini juga anak menunjukkan perbuatan baik dan benar, bukan hanya agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakat sekitarnya, tetapi juga bertujuan agar dapat ikut mempertahankan aturan dan norma serta nilai sosial yang ada sebagai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk melaksanakan aturan yang ada. Tingkat yang ketiga yaitu adalah pasca konvensional. Nah, pada tingkat ini anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman kata hatinya. Tingkat ini juga terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu adalah tahap orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sekolah, yang mana tahap ini ada hubungan timba balik antara dirinya dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, seseorang menaati aturan sebagai kewajiban dan tanggung jawab dirinya dalam menjaga keserasian hidup bermasyarakat. Dan tahap yang kedua yaitu tahap universal, yang mana tahap ini selain ada norma pribadi yang bersifat subjektif, ada juga norma etik. Apa itu etik? Yaitu adalah baik, buruk, atau benar salahnya, yang bersifat universal sebagai sumber menentukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan moralitas. Nah, jadi teori perkembangan moral yang dikemukakan Kohlberg seperti halnya Piaget menunjukkan bahwa sikap dan perilaku moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan yang berhubungan dengan nilai kebudayaan semata-mata, akan tetapi juga terjadi sebagai akibat dari aktivitas spontan yang dipelajari dan dikembang melalui interaksi sosial anak dengan lingkungannya. Sedangkan perkembangan moral menurut Thomas Lincona menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak itu sampai pada tataran moral action diperlukan 3 proses pembinaan yang berkelanjutan, yaitu adalah mulai dari proses moral cloning, moral feeling, hingga moral action. Nah, ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Nah, mungkin itu pembahasan mengenai perkembangan moral pada anak. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, Pak Heru Hidayat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Pak Heru Hidayat. Di sini saya akan membahas kelanjut materi, yaitu tentang perkembangan agama pada anak. Jadi sebelum membahas perkembangan agama pada anak, ini lebih dahulu kita kemukakan terlebih dahulu teori pertumbuhan agama pada anak. Jadi teori pertumbuhan agama pada anak itu ada 2. Ada yang namanya rasa ketergantungan. Kemudian yang kedua itu insting keagamaan. Ya, jadi ada 2. Ada rasa ketergantungan, ada insting keagamaan. Rasa ketergantungan, teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori Forsyth. Nah, jadi menurutnya manusia itu dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan, yaitu keinginan untuk perlindungan, keinginan akan pengalaman baru, keinginan untuk mendapat tanggapan, dan keinginan untuk dikenal. Nah, jadi berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan yang saya sebutkan tadi, maka bayi sejak dilahirkan hidup dalam ketergantungan melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu. Kemudian dibentuklah rasa keagamaan pada diri anak. Kemudian yang kedua,
insting keagamaan. Nah, menurut Woodward, bayi dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, diantaranya insting keagamaan. Belum terlihat tindak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya insting itu belum sempurna. Nah, kalau belum sempurna belum kelihatan. Misalnya insting sosial pada anak sebagai potensi bawaannya sebagai makhluk homo sapiens. Nah, baru berfungsi setelah mereka dapat bergaul dengan dan berkembang untuk berkomunikasi. Nah, jadi insting sosial itu tergantung dari kematangan fungsi lainnya. Demikian pula insting keagamaan. Adapun perkembangan agama pada anak sebagaimana yang dikemukakan oleh Ernest Hart dalam bukunya, bahwa perkembangan anak ini melalui 3 tingkatan. Nah, jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama, fairy tale stage. Yang kedua, realistic stage. Dan yang ketiga, individual stage. Yang pertama, the fairy tale stage. Konsep mengenai Tuhan pada tingkat ini lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan fantasi. The fairy tale stage ini tingkat dongeng. Jadi lebih kepada emosi dan fantasi. Nah, jadi seorang anak ini menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Pada fase ini, seseorang anak banyak dipengaruhi oleh konsep fantasi yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Nah, fase ini biasanya ketika seorang anak baru berumur 3-6 tahun. Kemudian yang kedua, the realistic stage. Ini yaitu tingkatan kenyataan. Nah, yang pertama tadi tingkat dongeng. Kemudian yang kedua tingkat kenyataan. Nah, tingkat ini dimulai sejak anak masuk sekolah dasar hingga sampai ke usia adolescence. Nah, pada masa ini ketuhanan anak ini sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan. Jadi realistik. Konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang dewasa lainnya. Pada masa ini, ide keagamaan pada anak ini didasarkan oleh dorongan emosional, hingga mereka dapat melahirkan konsep Tuhan yang formalis. Nah, berdasarkan hak itu, maka pada masa ini anak-anak tertarik dan senang pada lembaga keagamaan yang mereka lihat dikelola oleh orang dewasa dalam lingkungan mereka. Segala bentuk tindak keagamaan mereka ikuti dan mempelajari dengan penuh minat. Itu the realistic stage. Kemudian yang ketiga yaitu the individual stage, yaitu tingkat individu. Nah, pada tingkat ini akan lebih memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi, sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi atas 3 golongan. Pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagai kecil fantasi. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh luas. Kemudian yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal, perorangan. Kemudian yang ketiga, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Nah, agama telah menjadi etos humanis pada diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Perubahan ini setiap tingkatan dipengaruhi oleh faktor inter, yaitu perkembangan usia dari faktor inter berupa pengaruh luar yang dialaminya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang hambatan atau permasalahan perkembangan pada anak. Di dalam menuju kedewasaan beragama, ini terjadi hal-hal yang kadang-kadang mengganggu perkembangan pada anak. Nah,
Kenapa? Karena perkembangan ini pasti memerlukan waktu, dan kedewasaan beragama ini secara tidak terjadi secara tiba-tiba. Nah, menurut Muhammad Hafiz An-Asy'ari dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Jiwa Keagama, ini menyebutkan faktor yang menyebabkan adanya hambatan. Ini ada dua. Ada faktor diri sendiri, ada juga faktor luar. Nah, faktor diri sendiri. Di sini akan terlihat perbedaan antara anak yang mampu dan kurang mampu dalam menerima agama. Bagi anak yang mampu menerima dengan rationya, maka akan menghayati dan kemudian mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan baik. Namun, lain lagi dengan anak yang kurang mampu menerima dengan rationya. Dia akan lebih banyak terganggu kepada kondisi masyarakat yang ada. Di samping itu, kemampuan rasional, kemampuan emosional juga akan berpengaruh terhadap perkembangan rasa keagamaan anak, seperti dihinggapi rasa enggan untuk memerlukan kelakuan-kelakuan keagamaan atau enggan berubah dari suatu yang sebenarnya tidak diyakini, maksudnya itu ragu, kepada yang tidak diragukan karena rasa solidaritas yang terlalu besar. Termasuk juga faktor diri sendiri adalah pengalaman yang dimiliki. Nah, semakin banyak dan luas pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, maka akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan kelakuan-kelakuan religius. Tetapi bagi anak yang mempunyai pengalaman sedikit dan sempit, maka ini akan mengalami berbagai macam kesulitan dan akan selalu dihadapkan kepada hambatan-hambatan untuk dapat mengerjakan ajaran agama secara mantap dan stabil, sehingga perkembangannya akan lebih bersifat statis. Kemudian yang kedua yaitu faktor luar. Faktor luar yaitu beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang. Kenapa? Karena lingkungan ini sangat berpengaruh. Faktor luar ini antara lain tradisi agama atau pendidikan yang diterima. Nah, kultur kemasyarakat yang sudah dikuasai tradisi tertentu dan berjalan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, ini kadang-kadang terasa oleh sebagian orang sebagai suatu belenggu yang tidak pernah selesai. Kadang-kadang tradisi itu sendiri tidak bertemu dari mana asal-usul dan sebab musababnya, mulai kapan atau sebagainya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.